Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi baru ya, termasuk baru dalam statistik industri, yakni pengendalian kualitas statistik. Gitu ya. Nah, nanti ada dua kelompok ya. Jadi yang pertama ini kita akan mempelajari pengendalian kualitas statistik yang sifatnya variabel. Gitu. Oke, sebelumnya kita akan memahami mengenai pendahuluan. Pengendalian kualitas statistik berarti kita akan fokus kepada tema kualitas atau mutu. Apa itu kualitas atau mutu? Jadi merupakan suatu ukuran, jadi suatu nilai ukuran tingkat kesesuaian barang. Ya. Jadi bukan hanya barang produk, tetapi bisa jasa yang nanti kita ukur kualitasnya. Nah, jadi kesesuaiannya dengan standar atau spesifikasi yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh pabrik atau perusahaan. Itu ya. Jadi kualitas itu tingkat kesesuaian. Nah, di dalam metode atau teknik eh, terkait dengan kualitas ini seringkali bukan seringkali ya umumnya menggunakan ilmu statistik. Maka dalam eh, istilahnya namanya pengendalian kualitas statistik. Jadi ini adalah bidang ilmu yang pelajari tentang teknik ya, atau cara atau metode dalam mengendalikan kualitas. Dalam mengendalikan kualitas. Nah, dalam mengendalikan kualitas produk atau jasa itu nanti berdasarkan konsep statistik ya. Jadi kualitasnya di sini dilihat nanti suatu proses yang mana kalau prosesnya itu bagus, terkendali, berkualitas, tentunya akan menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Nah, itu yang nanti mau di apa monitor, dicek, kendalikan. Selanjutnya, di dalam pengendalian kualitas statistik, nah itu nanti dikelompokkan menjadi dua kelompok, yakni pertama variabel, jadi pengendalian kualitas yang variabel. Jadi kualitasnya itu eh, data. Jadi ibaratnya kita mau mengendalikan itu, kalau kita menggunakan datanya itu data variabel. Nah, data variabel itu seperti apa? Yakni suatu nilai ya atau besaran yang dapat diukur. Artinya data kualitas dari produk atau jasa itu memiliki bentuknya berupa suatu nilai yang dapat diukur, misalnya panjang, berat. Itu kan bisa diukur, panjangnya 10 cm, ya. Terus beratnya misalnya 1 kilo. Nah, itu kan suatu nilai atau suatu besaran yang dapat diukur. Maka kita akan gunakan kelompok dari pengendalian kualitas statistik variabel. Nah, kemudian kelompok lainnya yang disebut dengan atribut. Nah, di sini data kualitasnya itu bentuknya adalah kategori. Jadi datanya kategori, ya kan? Ya tidak, baik, jelek, ya, baik, buruk, ya cacat, tidak cacat, begitu. Nah, itu adalah atribut. Kalau seperti itu, pengendalian kualitasnya menggunakan konsep atau menggunakan nanti atribut di metode atau teknik atribut. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan pengendalian kualitas tentunya pertama ingin quality assurance dan kualitas. Nah, yang kedua, tentunya kualitasnya yang dihasilkan itu kepinginnya konsisten, menjaga konsistensi kualitas. Nah, untuk menjaga konsistensi kualitas, nanti kita bisa menggunakan bantuan metode atau teknik namanya kontrol chart atau peta kendali, istilahnya begitu. Atau kalau dalam bahasa yang umum juga kendali mutu.
kendali mutu atau kontrol cat atau peta kendali. Nah, itu tujuannya untuk menjaga konsistensi kualitas. Nah, kalau misalnya untuk jaminan kualitas ya, quality assurance, nah itu biasanya menggunakan acceptance sampling plans. Artinya di sini ada penerimaan sampling yang disetujui atau diterima. Jadi menjamin kualitasnya diterima. Nah, nanti di sini dalam pengendalian kualitas kita fokus di sini ya, menjaga konsistensi kualitas dengan menggunakan peta kendali kontrol. Keuntungannya tentunya banyak ya. Jadi kalau kualitasnya bagus akan membawa dampak yang luas positif di semua lini. Gitu. Nah, di dalam metode statistik nah, ada beberapa ya caranya. Pertama dengan distribusi frekuensi. Jadi ini yang sederhana ya. Artinya kita menampilkan kualitas, nilai kualitas itu bisa dari rata-rata. Ya. Kemudian kita lihat penyebaran nilai kualitasnya, ya, distribusinya, begitu. Ya, distribusi frekuensi. Jadi frekuensinya itu kita gambarkan penyebarannya. Terus juga tadi yang pertama rata-rata. Jadi pemusatan kualitasnya ada di mana. Ini yang sederhana ya, kelompok yang sederhana. Kemudian kita juga bisa membandingkan kualitas dengan spesifikasi ya yang diinginkan. Nah, seberapa sesuai atau tidak. Ini bisa kita gunakan dengan distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua ini yang kita fokuskan nanti, yakni dengan menggunakan metode peta kendali atau kontrol chart atau eh, eh, kendali mutu kalau dalam bahasa lainnya juga ada seperti itu. Oke. Nah, ini peta kendali ini bentuknya nanti berupa grafik ya. Menyajikan nilai kualitas dalam bentuk variabel atau atribut. Yang saya sebutkan tadi kalau variabel datanya adalah dalam bentuk suatu nilai tertentu ya. Kalau atribut datanya dalam bentuk kategori ya. Jadi kalau atribut ini datanya kategori, bentuknya kategori. Kalau atribut variabel datanya bentuknya suatu nilai besaran ya. Jadi kalau skala datanya variabel ini berarti kontinu atau kontinu itu kan ada dua ya, yakni interval dan rasio ya. Kalau atribut di sini adalah kategori. Kategori itu ada dua, nominal atau ordinal dan ordinal ya. Di skala data sebelumnya ya yang sudah kita pahami, kita pelajari. Jadi nanti grafiknya ini berupa suatu proses, artinya itu datanya bisa harian ataukah jam ataukah minggu gitu. Jadi nanti kita gambarkan, kita plotkan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya peta kendali. Secara otomatis kalau misalnya datanya ada dua atribut sama variabel, maka peta kendalinya nanti ada dua kelompok ya, yakni peta kendali variabel atau istilahnya keyword ya, keyword dan peta kendali yang atribut. Nah, nanti sebenarnya banyak ya macamnya, tetapi yang sering atau umum digunakan ada tiga, ada empat ini ya, saya bilang empat ya, tiga kelompok, empat kelompok ya. Pertama adalah peta kendali X bar dan R. Ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Dan kemudian peta kendali X bar dan standar deviasi. Standar deviasi. Nah, itu. Jadi nanti kita coba menghitungnya ya. Kemudian peta kendali untuk atribut itu pertama pecat. Pecat itu kalau saya sesuaikan yang namanya proporsi. Jadi peta kendali di mana datanya bentuknya proporsi. Misalnya proporsi cacat ya. Proporsi
cacat, proporsi tidak cacat, begitu. Datanya bentuknya proporsi. Maka kita gunakan pie chart. Kalau misalnya datanya bentuknya unit cacat, jadi eh, dalam satu barang misalnya satu produk itu jumlah cacatnya berapa, begitu. Jumlah cacatnya berapa, ya kan? Kemudian produk barang yang kedua jumlah cacatnya berapa, ya kan? Jadi masing-masing produk itu kita cek jumlah cacatnya. Nah, ini cocoknya menggunakan C chart, peta C, gitu ya. Nah, itu gambaran. Jadi macam-macam peta kendali ini digunakan apabila jenis atau macam datanya yang berbeda-beda. Jadi nanti insya Allah untuk yang peta kendali atribut kita akan bahas di pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Nah, kita fokus pada peta kendali yang datanya adalah variabel. Nanti kita akan pelajari X bar dan R dan peta kendali X bar dan deviasi. Oke, nah, tabel sampling ini cara yang ketiga ya. Nah, cuma cara yang ketiga di sini kita tidak fokuskan di sini. Yang paling umum digunakan yang peta kendali. Dan metode khusus. Metode khusus ini sudah kita pelajari sebenarnya sebelumnya. Ini seperti menggunakan korelasi, menggunakan ANOVA, analisis of variance. Nah, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi dua metode ini sebenarnya bisa kita pakai untuk tema kualitas, pengendalian kualitas. Oke, kembali lagi peta kendali. Nah, di dalam peta kendali nanti kita akan membuat batas atau limit. Jadi ada batas bawah, batas atas ya. Terus kemudian ada center limit. Jadi ada nilai tengah, batas bawah, batas atas, begitu. Nah, peta kendali ini yang dilihat atau diawasi atau dikendalikan adalah prosesnya. Ingat, jadi dalam kendalian kualitas statistik proses itu penting, begitu. Nah, kondisinya apakah stabil atau tidak kita cek nanti ya. Kemudian apabila terjadi banyak variasi atau penyimpangan atau uncontrol istilahnya tidak terkendali, artinya apa? Berada di luar batas kendali, di luar batas bawah, batas atas, berarti batas bawah ya, batas atas. Misalnya ada data itu di luar batas, di atasnya atau di bawahnya. Nah, di sini akan memberikan inputan, masukan ya. Kenapa begitu? Kenapa kok ada yang di luar kendali? Nah, di sini akan menentukan keputusan apa yang harus diambil begitu. Ya. Nah, apabila di atas atau di bawah luar batas kendali, maka yang dilakukan adalah menghilangkan. Jadi kita mau melihat kondisi yang terkendali dulu. Begitu. Jadi menghilangkan nanti akan kita dapatkan suatu nilai di mana data-datanya itu semuanya terkendali. Dan itu bisa menjadi acuan atau patokan bahwa kondisi terkendali itu apabila berada di antara batas kendali di sini. Ya, nanti kita cek. Oke. Nah, simpangan artinya kan begini, variasi. Kita mau melihat apakah kualitas kita itu terkendali atau tidak, begitu. Ya. Nah, apabila variasinya terlalu tinggi atau simpangannya terlalu tinggi, nah, itu yang menyebabkan tidak terkendali. Nah, namanya variasi atau penyimpangan itu bisa berada dalam objek, variasi objek. Contohnya begini, dalam suatu produk ya, di dalam produk itu nilainya tidak sama, ya berbeda jauh. Nah, itu berarti variasi dalam objek. Apabila variasi antar objek ya, apabila antara objek atau produk yang kita bandingkan itu berbeda, nah, berarti antar objek. Nah, kemudian variasi yang ditimbulkan oleh perbedaan waktu produksi. Artinya begini, saat pagi produknya begini, ya, nilainya harga hasilnya. Saat siang begini, saat malam begini. Nah, kita cek apabila ada perbedaan yang cukup tinggi,
yang nyata, artinya di situ ada variasi. Nah, jadi dengan peta kendali nanti pada umumnya nanti kita akan mengetahui variasi-variasi dari kualitas itu. Baik itu variasi bentuknya yang disebabkan oleh waktu, antar objek ataupun dalam objek. Tergantung nanti fokusnya mau melihat kualitas produknya dari sisi apa, begitu ya. Nah, ini konsep yang perlu kita pahami. Oke, penyebab dari variasi itu bisa yang khusus. Nah, khusus itu ya karena spesifik manusianya, ya, peralatan, material, lingkungan, atau cara atau metode. Nah, manusia misalnya shift siang sama shift malam. Nah, apabila berbeda tingkat SUP-nya atau kualitas orangnya, maka nanti bisa menyebabkan variasi. Peralatannya juga ya, bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah, kalau penyebab umum ya dari sistem itu. Dan ini yang mungkin lebih lebih susah untuk dikendalikan. Kalau sifatnya adalah penyebabnya sistem, maka karena sistem ini sifatnya lebih menyeluruh ya global. Nah, ini yang perlu kalau misalnya penyebabnya sistem, maka perlu kebijakan atau perbaikan kebijakan ya. Begitu. Kalau pada penyebab khusus ini lebih kepada operasional ya. Nah, dan itu bisa mungkin lebih mudah dikendalikan, diperbaiki daripada kalau penyebabnya sistem. Oke, baik, langsung saja kita akan eh, contoh ya untuk peta kendali variabel dengan menggunakan peta X bar R bar dan peta X bar S. Contohnya begini. Jadi tujuannya apa dulu? Kita harus paham dulu peta X bar sama R bar. X bar ini adalah rata-rata ya. Jadi artinya kita akan memonitor atau memantau perubahan sebaran data rata-rata. Rata-rata itu apa? Pemusatan. Jadi dari kualitas data yang kita punya itu penyebaran pusatnya ada di mana? Ya, pemusatan. Kemudian R bar. R bar itu ring ya. Jadi rata-rata dari sebaran R itu ring sebaran. Jadi sebarannya ada di mana saja. Jadi spread penyebaran data, perubahan sebarannya itu ada di mana saja. Nah, kalau X bar ini memusat, jadi kita mau melihat pusat datanya ada di mana. Kalau R bar kita mau melihat penyebaran data atau ketepatan atau keakurasian proses ya dengan melihat nilai ringnya. Ring itu apa? Ring itu kan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, ringnya begitu. Nah, itu perubahannya bagaimana? Begitu. Oke, paham ya? Nah, coba kita lakukan pembuatan peta X bar dan R bar. Pertama kita coba dengan manual ya. Artinya kita gunakan Excel ya. Kemudian yang kedua kita mungkin setelah memahami secara manual kita bisa menggunakan software Minitab begitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini kita mengumpulkan data ya, mengumpulkan data 5 grup. Ya, kita gunakan 5 grup, kelompok data 5 grup. Nah, setiap grup itu berisikan jumlah data 20, begitu ya, 20. Oke. Nah, kemudian setiap observasi itu kita rata-rata. Oke, misalnya datanya ini ya. Datanya ini, contohnya ini ya. Oke, kita punya data seperti ini. Jadi kita punya grup. Langkah pertama, kalau misalnya kita di perusahaan atau di pabrik, kalau kita ingin mengukur ya kualitas dengan menggunakan peta kontrol X bar dan R bar, nah, pertama ya kita lakukan pengambilan kelompok grup, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Misalnya 5 kali diulang, ibaratnya ini replikasinya sebanyak 5. Semakin banyak semakin bagus ya. Kenapa? Karena supaya eh, apa keakuratan, presisinya lebih 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 baik begitu ya. Jadi kita mengulang suatu kalau lebih banyak lebih baik. Di mana untuk masing-masing grup kita buat masing-masing 20.
data ya. Kita contohkan dengan menggunakan Excel dulu ya. Ini juga filenya kemarin sudah saya share ya. Nah, contohnya begini. Nah, di sini ada data tadi ya. Kalau kita mau membuat berarti di sini rata-rata untuk masing-masing observasi pertama. Rata-ratanya ini ya. Average ini ya. Jadi saja. Kemudian nilai min, nilai max untuk mengetahui nilai ringnya, R-nya. Kan? R-nya ini berarti maksimum dikurangi minimum. Ini kita turunkan ke bawah, kita copy saja ya. Kita copy saja. Jadi misalnya ini saya pikir sudah terbiasa ya dengan Excel ya. Sama dengan average ya. Rage ya. Nah, ini kita blok. Oke, sama dengan ini ya. Terus kemudian nilai minimum berarti sama dengan min. Ini data observasinya kita blok. Kemudian nilai maksimum sama kita blok, saya kurangi. Nah, nilai R di sini adalah nilai maksimum dikurangi minimum. Ini kemudian kita blok, kita copy saja ya, kita geret gitu ke bawah. Nah, ya. Nah, kemudian nilai rata-rata untuk masing-masing observasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya kita rata-rata lagi. Kita rata-rata lagi. Kita rata-rata lagi. Oke, nah, ya, ya ini. Itu juga untuk R bar ya. Kita rata-rata lagi. Ini sebenarnya kita kopikan di sini, gitu ya. Kita rata-rata. Nah, ya. Kemudian, nah, di dalam peta kendali X bar, pertama yang kita cari adalah center line atau garis tengah. Garis tengah di sini berarti adalah X bar. X bar di sini kita rata-rata lagi. X bar bar berarti ya. Nah, ini nilainya adalah center line. Kemudian kita hitung UCL. UCL ini artinya adalah upper center line. Jadi nilai batas atas upper center line itu rumusnya adalah X bar di sini, ya X bar di sini atau center line ditambah dengan A2 kali R. R ini adalah nilai ringnya, ya nilai ringnya. A2 itu apa? A2 itu adalah suatu tabel, nilai tabel, ya nilai tabel dari kualitas. Kalau di sini, jadi tidak perlu bingung begitu. Nah ini adalah sudah dibuat ya, jadi dalam bentuk statistik, tabel statistik begitu. Nah, ini A2, ada D2, ada D4, ada D3, D4. Nah, itu nilainya subgrupnya tadi kan ada 5 ya, ada 5 di sini. Ada 5 ya. Nah, ini berarti 0,577. Oke, ini ya kan 0,5 ini. Oke, ya, ini ya. Nah, ini adalah nilai batas atas. Batas bawahnya berarti dikurangi ya. Kalau batas atas ditambah di sini, batas bawahnya dikurangi. Ya, oke ya, mudah ya. Nanti silakan dicoba. Nah, kemudian baru kita lakukan plot. Nah, cara gambarkannya di Excel itu sudah bisa ya. Ini select data begitu kan. Oke. Nah, nilai X bar-nya itu bagaimana? Ini berarti kan datanya ini yang kita plotkan kan. Data dari rata-rata 20 observasi itu ya. Oke. Nah, ini Y untuk X-nya kan sama ya. X-nya sama di sini. X-nya adalah ini selama 20 observasi ya. Oke. Nah, berarti sebenarnya kalau mau kita tampilkan garis, berarti ya di sini kita kasih garis saja. Kita kasih garis satu-satu di sini ya. Center line-nya adalah 2,38. Misalnya, sini ada garis. Sip. Ini 2,38. Nah, anggap saja di sini.
Ya, ini center line ya, center line. Batas atasnya 2,42. Misalnya begitu. Saya kasih warna merah ya, 2,42. Ini 2,42 sini. Saja di sini ya. Nah, ini batas atas. Kemudian batas bawah misalnya 2,35. 2,35 maksudnya di sini ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini untuk X bar bar ya, X bar bar. X bar, peta X bar. Kalau peta R bar berarti kita plotkan gambar dari R-nya di sini. Kita plotkan. Caranya di sini sebenarnya ini kan sudah ada ya, itu nah ini ya, ini datanya. Kita plotkan di sini. Nah, kita masukkan di sini UCL sama LCL sama center line. Center line itu rata-ratanya X bar, berarti ini ya rata-rata X barnya ya. 0,059 rata-ratanya 0,059 di sini ya. Nah, UCL atas berarti U itu upper ya, center line. Nah, D4 kali R bar. D4-nya berapa? Kita ikuti aja di sini D4-nya. Tabel di kualitas statistik ya. D4-nya ini 2,114. D3-nya, nah, tanda ini berarti dia bernilai 0, tidak bernilai 0 ya. Berarti 0. D3-nya pada grup size-nya 5 sama dengan 0. 0 begitu kan? 0 ya, 0. Nah, sehingga didapatkan nilai batas atas 0,12, batas bawahnya 0. Oke, batas bawahnya 0 sini, batas atasnya 0,12. Nah, bisa di sini ya 0,12. Oke, kita lihat sekarang dua gambar grafik untuk peta X bar dan R bar. Kita lihat pada X bar, artinya di sini kita mau melihat pemusatan data dari kualitas produk ini ya, itu ada yang berada di atas atau di luar batas kendali. Batas atas ini ada ini satu, ada satu di sini. Secara rata-rata begitu. Tetapi secara kalau kita mau melihat penyebaran ringnya itu berada pada kendali bawah batas atas. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada konsep, maka di sini konsepnya mengatakan bahwa peta R bar di sini untuk menilai atau memantau tingkat ketepatan akurasi proses. Itu sudah cukup baik karena berada pada kondisi kendali batas bawah batas atas. Akan tetapi apabila kita melihat memantau secara rata-rata pemusatan data, di sini menghasilkan ada satu pengamatan yang tidak sesuai dengan standar pemusatan ini. Nah, di sini ya. Nah, kita lihat di sini itu pada observasi ke 15, artinya data 15 di sini. Nilainya berada di luar kendali atau batas atas ya. Nah, ini menyatakan bahwa pada observasi ini, oh kenapa bisa di luar batas kendali? Nah, ini tidak baik ya, artinya tidak konsisten begitu. Tidak konsisten pada observasi ke-15. Oleh karenanya, untuk mengetahui atau menghasilkan batas kendali yang benar-benar menghasilkan proses yang terkendali, maka analisa lanjutan kita bisa dapatkan dengan langkah menghilangkan yang di luar batas kendali ini. Begitu. Itu masukan yang pertama ya. Masukan yang pertama adalah dilakukan inspeksi atau penelusuran kenapa ada observasi
15 begitu ya, luar kendali. Ini bisa dilakukan observasi, gitu ya. Dilakukan observasi penelusuran, itu ya. Kemudian langkah yang kedua, dianalisis lanjutan dengan menghilangkan observasi yang observasi 15 ya. Tujuannya agar didapatkan peta kendali ya, yang semuanya berada pada kondisi terkendali, gitu ya. Nah, maka nomor 15 kita hilangkan sehingga datanya menjadi seperti ini. Jadi X bar yang nomor 15 kita hilangkan ya, sehingga rata-ratanya akan muncul baru, kemudian ringnya juga akan muncul baru ya. Nah, kemudian sama, kita lakukan proses perhitungan yang sama gitu, dan kita gambarkan. Nah, ini jadinya. Kita lihat di sini semua terkendali. Jadi datanya pada 19, sekarang kan menjadi 19, itu berada pada kendali batas bawah di antara batas bawah sama batas atas. CL sama LCL. Begitu juga dengan peta R bar. Ya, peta R bar dari awal tadi memang sudah terkendali. Oke. Nah, di sini berarti apa? Di sini kita menjadi masukan bahwa rata-rata produk di sini ya harusnya berada pada batas bawah 2,35, batas atas 2,42 ya. Ini kita memang tidak disebutkan ini produk apa. Misalnya di sini adalah diameter apa ya? Diameter mur ya, ibaratnya baut atau apa. Jadi produk diameter ya. Mur atau baut itu kan memiliki suatu panjang diameter. Nah, itu akan menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi apabila memiliki batas gitu ya, batas bawah sekian 2,35, batas atas 2,42. Apabila berada di antara itu, maka produk tersebut sudah relatif baik kualitasnya. Secara nilai rata-rata, secara penyebarannya artinya apa? Penyebarannya itu minimum, nah, minimum 2,35, maksimum 2,45. Jadi sebenarnya X bar sama R bar di sini, batas bawah batas atasnya di sini menunjukkan cara yang berbeda tetapi tujuannya sama sebenarnya. Kalau pada X bar itu melihat perubahan pada pemusatan datanya, kalau pada R bar itu melihat keakuratan atau ketepatan dengan spesifikasi yang ditentukan. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kapabilitas proses. Nah, kapabilitas proses di sini tujuannya apa? Ini kita ingin tahu apakah proses kualitas dari observasi 1 sampai 20 itu memiliki proses yang sangat baik, proses baik atau rendah. Kalau baik, sangat baik itu lebih dari 1,33. Suatu nilai CP, kapabilitas prosesnya sekian ya. Ini ya ketentuannya ya. Oke. Menghitungnya dari kapabilitas proses itu upper central limit. SS ini adalah ini ya. Kita hitung dari sini. Sel ini. Jadi ada upper di sini ya. Ini kita hitung dari sini. Kita bisa menghitungnya. Nah, kita dapatkan nilai ini ya. Oke. Nah, S-nya di sini adalah R bar dibagi D2. D2 dari mana? Ini lagi-lagi adalah tabel kualitas statistik ya. Ini D2 ya. Sebelumnya ada 5 ya, 2,32.
gitu ya. Ini. Oke, jangan bingung karena dari mana di dua itu ikuti aja ada tabel kualitas statistik ya. Oke, nah, kemudian apa kapabilitas proses atau CP itu juga memiliki batas bawah, batas atas. Batas atas atau CPU, ini kapabilitas proses upper gitu ya. Nah, kemudian kapabilitas proses low, low ya. Low, ini low ya. Jadi L itu low, bawah. Nah, itu rumusnya seperti ini. Kalau nilai sentral, ini nilai sentralnya ya. Kapabilitas proses itu dibagi 6. Kalau kalau untuk masing-masing bagian atas sama bawah itu dibagi 3 saja. Kayak dibagi tengah begitu kan. Artinya apa? Ini adalah batas atas kapabilitas prosesnya, batas bawahnya ya. Ini senternya, pusatnya. Kita lihat di sini nilainya 0,640. Nah, itu berada di bawah satu. Artinya apa? Kalau berada di bawah satu, maka ini menunjukkan eh, kapabilitas prosesnya itu rendah, ya rendah, gitu. Ya kan, 6 rendah. Nah, ini juga memberikan kemampuan, memberikan informasi bahwa proses yang dihasilkan dari apa data di sini ya itu menunjukkan kemampuan prosesnya eh, kurang, gitu. Ya. Artinya apa? Ini memang harus dilakukan perbaikan, harus dilakukan perbaikan. Informasinya begitu. Ya. Kenapa menunjukkan apa kemampuan prosesnya itu kurang baik? Hal ini diketahui dari ya eh, ternyata di sini batas batas atas sama batas bawah itu eh, apa menunjukkan suatu suatu nilai yang ringnya itu masih cukup tinggi, ya ringnya masih cukup tinggi. Oke. Coba kita lihat kalau misalnya nilainya tinggi, CP-nya ya, berarti kan lebih dari 1,33 ya, atau mungkin lebih dari satu lah. Artinya apa? Artinya di sini apa nilai yang atas di sini eh, harus seimbang begitu ya, harus seimbang dengan nilai bawahnya di sini, atau minimal minimal seimbang atau lebih besar. Minimal seimbang atau lebih besar. Artinya nilai S-nya di sini eh, S-nya di sini harus kecil. Itu apa? S itu adalah standar deviasi. S-nya ini harus kecil. S-nya ini harus kecil itu didapat dari mana? Didapat dari eh, ringnya. Artinya ringnya di sini besar berarti. Ringnya di sini. Antara maksimum dengan minimum itu ringnya besar. Kalau ringnya besar berarti apa? Berarti di situ fluktuasinya masih tinggi. Ya, meskipun dalam peta kendali berada di dalam batas terkendali. Artinya apa? Kita harus memperbaiki supaya lebih konsisten, lebih stabil, gitu. Tidak naik turunnya tinggi, di sini naik turunnya tinggi, gitu. Jadi kemampuan proses atau kapabilitas proses itu menunjukkan ya, menunjukkan konsistensi sebenarnya. Maka kalau dari hitungan nilai di sini CP-nya itu di bawah satu, berarti menunjukkan nilai S-nya ini besar, nilai standar deviasi, nilai yang nilai apa standar deviasinya itu tinggi, ya, sehingga menghasilkan nilai di sini di bawah satu. Kalau ingin mendapatkan di atas satu, maka apa standar deviasi atau fluktuasi ya ringnya di sini harus kecil, begitu. Itu ya, itu maksudnya seperti itu. Oke, baik. Ini ya gambaran untuk peta kendali X bar R bar. Begitu ya. Kemudian contoh lagi satu peta kendali untuk X bar S ya, S bar. Kalau tadi dengan R ya, R itu ring, tapi di sini kita akan pelajari dengan yang R, dengan yang S ya.
dengan yang S bar. S itu standar deviasi ya, S ya. Oke, tujuannya apa? Bedanya apa? Nah, ini sebenarnya pengendalian standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat keakurasian suatu proses. Bedanya apa dengan R bar? Kalau R bar di sini tadi konsepnya, oke ini ya. Nah, sama sebenarnya dengan keakurasian proses yang diukur, jadi keakurasian atau ketepatan, tapi dengan menggunakan nilai ring. Ring itu nilai maksimum kurang minimum. Ya. Nah, kalau S di sini, S standar deviasi di sini mengukur ketepatan berdasarkan nilai standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Yakni penyimpangan dari rata-rata. Standar deviasi itu melihat simpangan dari nilai rata-rata. Caranya hampir sama. Caranya sama. Kita lihat contohnya langsung ya di sini ya. Oke. Contohnya. Ini misalnya datanya di sini. Sama. Kita cari rata-rata samping di sini. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi di sini nilainya sama dengan escape def gitu ya. Kemudian kita blok. Oke ya. Sama ini kita copy ke bawah thread. Kemudian kita buat rata-rata lagi di sini. Nah, ini rata-rata ya. Ini kita rata-rata lagi. Ini adalah nilai standar deviasi rata-rata. Ini nilai dari rata-rata yang dirata-ratakan atau X bar bar gitu ya. Nah, kemudian peta kendalinya. Peta kendalinya sama. Untuk peta X bar ini A3 ya kan sama. Kalau di sini tadi peta X barnya 2. Jadi bedanya apa dengan peta X bar R bar dengan peta X bar S bar. Nah, kalau pada peta X bar R, nah itu menggunakan A2 di sini ya. Tetapi dengan peta X bar S itu menggunakan A3. A3. Ya. Jadi bedanya hanya itu. Nah, kemudian nggak perlu dibingungkan. Nah, ini juga ada tabelnya ya. Nanti silakan filenya dicek di sini. Tabel kualitas statistik. Oke, nah ini kita kalikan nilainya ketemu ini. Nah, kemudian untuk peta kendali S-nya, S standar deviasi di sini B4B3 ya. B4B3 juga ada di sini. Apabila kita menggunakan subgrupnya ada 5, nah ini ya. Ini dimasukkan sini ya. Ya. Oke. Setelah itu kita gambarkan. Nah, kita gambarkan di sini sama caranya ya. Kalau menggunakan Excel, batas atasnya berapa, batas bawahnya, nilai rata-rata atau center line-nya ini, nilai center line ya. Ini nilai center line di sini. KR bar juga begitu. Nah, nampak di sini tidak ada yang di luar batas kendali. Yang di luar batas kendali. Nah, kapabilitas prosesnya menghitungnya sama. Jadi sebenarnya setelah kita membuat peta kendali di sini, ya, kemudian kita cek dengan kapabilitas proses ya. Kapabilitas prosesnya ada berapa? Oh, nilainya berapa? Ya, apabila nilainya berada di antara 1 sampai 1,3 berarti prosesnya baik. Proses yang terjadi di sini baik. Ya. Nah, tetapi pada contoh di sini tidak menunjukkan kapabilitas proses yang baik karena di bawah 1. Nah, meskipun terkendali, artinya apa? Di sini berarti ada fluktuasi yang masih belum konsisten, tapi masih terkendali di sini. Kalau terkendali artinya apa? Bahwa sebenarnya itu bisa kita perbaiki. Sesuatu yang terkendali itu berarti sesuatu yang masih bisa kita perbaiki. Itu tanda begitu ya. Itu penting. Nah, kalau misalnya terkendali berarti kita bisa memperbaiki supaya menjadi lebih baik prosesnya. Kapabilitas prosesnya menjadi lebih. Oke, baik. Ini kita gunakan Excel secara manual ya. Nah, tetapi kalau misalnya tertarik dengan yang manual juga silakan karena dengan manual sebenarnya kita sudah memahami secara apa secara tahapan satu-satu ya. Coba kita gunakan dengan Minitab. Dengan Minitab di sini kita bantuan software Minitab ya.
Misalnya contoh yang pertama, kita gunakan peta X-bar. Caranya masuk start, control chart. Nah, di sini ada dua ya, variable chart for subgroups. Ada peta X-bar R, ada peta X-bar S. Nah, coba yang pertama dulu, X-bar R. Oke, nah kita klik di sini. Saya kosongin aja dulu. Ini ada dua pilihan. Nah, di sini ada all observation atau observation for a subgroup ya. In one row of column. Kita pilih yang ini, yang kedua nih. Ya, kita klik di sini. Nah, subgrupnya tadi kan X1 sampai X5. Kita blok ya. Oke. Nah, ini kalau mau gambar grafiknya kita atur-atur silahkan. Labelnya misalnya kita kasih nama peta kendali apa. Ini kan peta kendali X-bar R ya. Nah, tapi dengan judul apa begitu. Silakan diganti-ganti. Nah, ini kalaupun ini ada ketentuan ya. Walaupun ada ketentuan, tetapi sementara ini kita tidak perlu ada ketentuan khusus ya. Oke, ini ya. Ini gambar grafiknya. Nah, ini sebenarnya yang nanti kita bisa monitor, gitu, kita pantau, ya, kita pantau. Nah, coba kita lihat di sini. Ini pada data awal di situ ada yang di atas batas kendali, ya. Di atas batas kendali di sini. Ini tidak baik ini kenapa begitu, ya. Nah, oleh karenanya ini kita hapus, kita hilangkan, ya. UCL-nya kita sudah dihitung di sini ya. Ini bisa kita copy paste ya di Word atau di Excel ya. Misalnya di sini ya. Ini saya copy contohnya di sini. Ya, di sini. Nah, ini ya. Lebih enaknya di sini ya. Atau di Word ya. Atau di Word boleh. Nah, ini kita hilangkan. Nah, kita copy paste di sebelahnya sini ya. Sebelahnya. Nah, ini ada satu yang dihilangkan yang observasi nomor 15 sehingga datanya menjadi 19 ya, sampai 19. Kita buat lagi sini sama peta X-bar ya. Oke, nah ini observasinya kita ganti yang ini. Jadi ya, sebelah sini kita select. Sudah berganti ya. Nah, ini peta kendalinya, ini terkendali di sini. Data di atas batas kendali berdasarkan nilai pemusatan. Gitu kan. Tapi tadi kondisinya dari kapabilitas proses nilai PCP itu menunjukkan yang tidak kurang baik prosesnya. Nah, nanti kita perbaiki di sini. Kita perbaiki gimana supaya lebih konsisten. Oke, ini suatu alat ya. Apabila ini kita pakai rutin begitu kan untuk memonitor suatu produk kualitasnya dari waktu ke waktu. Nah, ini bisa membantu menjaga konsistensi dari kualitas. Ini peta X bar R ya. Nah, kalau misalnya peta X bar R ini sama peta S. Oke, ya. Nah, ini data. Misalnya datanya di sini. Dasarnya saya menggunakan ini data yang sesuai dengan contoh ya. Silakan nanti dicoba aja datanya. Ini peta X bar S ya. Ini kan ada tulisan X bar S ya. Nah, ini. Oke. Jadi untuk menggunakan Minitab pasti lebih praktis begitu ya. Tapi yang penting di sini adalah memahami konsepnya. Lagi itu ya. Jadi saran saya pertama untuk peta kendali yang variabel, kita membahas yang variabel dulu ya. Variabel di sini silakan dibaca di sini dipelajari. Kemudian ada file satu lagi kemarin itu eh, ini sebagai pelengkap ya. Ini modul-modul ini konsep juga ditambahkan dengan apa cara kita dengan Minitab ya. Jadi harapannya juga dipelajari di sini. Baik, dan dulu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.